Siapakah masyarakat NU itu? Mengapa mereka melakukan selamatan kehamilan? Mengapa ada Mapati dan ada Mitoni? Masyarakat NU adalah kelompok dan organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan ajaran Islam yang moderat dan berlandaskan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kota Kudus merupakan kota asri budaya yang terkenal dengan tingginya nilai akulturasi. Masyarakat Kota Kudus, Jawa Tengah, khususnya warga Nahdiyin, memiliki sifat tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Sifat berada di tengah-tengah menjadi bentuk toleransi yang kuat antara adat Jawa dan amaliyah Islam. Sebelumnya, masyarakat Kota Kudus mayoritas beragama Hindu-Buddha. Mereka memiliki tradisi untuk perempuan hamil, yang mana dalam pelaksanaannya dipertanyakan keabsahannya. Tradisi selamatan yang diterapkan untuk perempuan hamil seperti Mapati dan Mitoni telah diakulturasikan oleh para ulama Kudus terdahulu, sehingga tidak menghilangkan tradisi tersebut atau bahkan mengambilnya secara serta-merta. Makna yang dikandung dalam tradisi Mitoni yakni satu, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT karena seorang ibu telah diberi amanah berupa mengandung janin seorang bayi. Itu. Yang kedua adalah untuk mengikatkan tali persaudaraan di antar keluarga. Mengapa? Karena di dalam tradisi Mitoni itu akan dihadiri atau bahasa populernya dirayakan oleh handetolan atau kerabat, semua hadir. Nah, inilah salah satu wujud untuk pengikat tali persaudaraan atau tali silaturahmi keluarga besar dari ibu yang sedang hamil. Kemudian yang ketiga adalah selain rasa syukur kemudian ikatan persaudaraan, dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu yang diharapkan akan menerima keluarga baru. Nah, ini perlu diadakan upacara-upacara atau ritus-ritus sebagai sebagai rasa bahagia dan rasa syukur, sehingga semuanya itu akan berpulang kepada permohonan kepada Allah SWT. Nah, disinilah tradisi Mitoni itu sangat kuat. Masa
masyarakat NU Kudus mengemas selamatan kehamilan pada tradisi Mapati Mitoni dengan amaliyah NU untuk memohon keselamatan pada calon ibu dan janin. Selamatan yang telah membudaya ini diajarkan oleh para ulama Nusantara, setidaknya berdasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Ayat tersebut mengandung nilai suri tauladan atas tindakan Nabi Adam dan Hawa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kandungannya mulai memberat. Muhammadin sirril aula wal anbiya wal mursalin al-hurri khatman awala. Berkaitan dengan masalah selamatan syukuran dalam rangka kehamilan itu sudah menjadi tradisi di kaum kita, kaum Nahdiyin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ahdakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman. Tsumma yakuna fi dzalika 'alaqatan mislu dzalik. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mislu dzalik. Tsumma yarsilu al-maliku fa yanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'ati kalimat bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin aw sa'idin." Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa di antara proses penciptaan manusia ketika masih dalam kandungan ibunya adalah mulanya berupa sperma yang berproses selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah juga 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah juga berproses selama 40 hari, yang mana dari 40 hari selama 3 kali itu berarti jumlahnya adalah 120 yang ketika kalau dihitung bulan yaitu 4 bulan. Maka tidak pada 4 bulan itulah kita seyogyanya mengadakan syukuran, mengadakan selamatan dengan membaca suatu bacaan-bacaan tertentu, yaitu doa Rasul, membaca surat Yusuf, membaca surat Maryam. Amaliyah NU diakulturasikan ke dalam tradisi perempuan hamil melalui doa-doa yang dilantunkan, seperti membaca doa Rasul yang terdapat di kitab Al-Barjanji, membaca Quran surat Maryam dan Quran surat Yusuf, serta membaca doa-doa khusus 7 bulanan atau mitoni. Selain itu, dalam baca suruhan ini juga para tamu undangan akan melantunkan doa-doa kalimat baik yang ditujukan pada janin, yaitu antara lain 1. Membaca doa Rasul agar dikandung maksud agar dalam janin dalam kandungan seorang ibu selalu diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai pada batas akhir waktunya lahir kanthi selamat, lahir kanthi sehat, lahir kanthi keadaan selamat barokah, tidak kurang suatu apapun. Kemudian bacaan surat Maryam itu dimaksud bila janin ini adalah perempuan dikandung maksud sama yang punya paras cantik seperti Isti Maryam dan punya akidah yang kuat, yaitu mempertahankan agamanya, yaitu agama Islam. Dan membaca surat Yusuf dikandung maksud agar sang janin nanti lahir, kalau lahir laki-laki adalah mempunyai paras yang ganteng, bagus, dan akidahnya juga bagus, keimanannya kuat. Keimanannya kuat sehingga lahir dan batinnya adalah menjadi orang yang soleh, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam doa tersebut biasanya setelah doa Rasul, surat Maryam, surat Yusuf,
biasanya dibacakan doa untuk si janin agar selalu diberi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di perut ibunya sehingga sampai lahir dengan selamat ibunya dan selamat anaknya. Dan itulah tradisi dalam selamatan mitoni 7 bulan dan mapati dalam 4 bulan. Kalau dalam istilah Arab, kalau mapati itu walimatut tarbi', kalau di dalam istilah Arab kalau mitoni itu walimatut tasbih. Tradisi ini juga menjadi media ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam. Pihak keluarga akan mengundang para tetangga dan saudara untuk ikut serta mendoakan calon ibu dan janinnya, serta membagikan makanan sebagai wujud terima kasih. As-sodaqatu tadfa'ul bala'i. Sodakoh sebagian dari pengamalan agama yang dapat menolak bencana. Mapati oleh masyarakat NU Kudus menunjukkan pribumisasi Islam lewat doa-doa yang divisualisasikan pula dengan simbol tertentu, seperti telur sebagai simbol kesuburan dan jarum sebagai simbol harapan agar anak tumbuh cerdas dan berpikir tajam. Inilah hasanah masyarakat Nahdiyin, khususnya di kota Kudus. Selamatan kehamilan pada masyarakat NU Kudus menunjukkan bentuk pribumisasi Islam, tetap melestarikan budaya dan kearifannya dengan memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna rabbaka alim.